Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi pasca kemenangan timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda atas Saudi Arabia ya, yang kemenangannya juga meyakinkan, kemenangan telak 2-0 tanpa balas. Tampaknya ini suatu tonggak yang bersejarah buat timnas kita, karena memang dalam 15 pertemuan terakhir dengan timnas Saudi Arabia baru saat inilah kemudian kita pecah telur. Timnas Garuda bisa kemudian mendapatkan kemenangan ya teman-teman, bahkan kemenangan yang saya pikir kemenangan yang sangat bersejarah ya teman-teman. Tapi lagi-lagi memang dari begitu banyak para pecinta sepak bola, begitu banyak para pecandu sepak bola yang bergembira, yang bahagia dengan kemenangan timnas kita, ternyata selalu ada orang-orang yang sepertinya aneh, saya pikir gitu kan, yang dengan alasan kritik. Nah, kritik ini kan memang kemudian ya dianggap sah-sah saja ya gitu kan. Selalu kemudian alasannya adalah mengkritik demi kebaikan timnas. Tapi sebetulnya juga aneh ya teman-teman. Karena kalau menurut saya kritik itu ketika kita mengkritik dan kemudian yang dikritik sudah melakukan perbaikan, sudah semestinya kemudian kita memberikan apresiasi ataupun reinforcement ya, memberikan ya pengakuan gitu kan. Umpamanya teman-teman si A ini rambutnya acak-acakan, baunya nggak enak karena nggak pernah mandi, dan kemudian si A kemudian cukur rambut rapi, kemudian dia mandi bersih, memakai wewangian, ya otomatis kita sudah sewajarnya kemudian kita memberikan apresiasi terhadap perbaikan yang dilakukan si A. Itu yang dinamakan kritik gitu kan. Wah, udah bagus tampilan kamu nih, oke, keren, moga-moga banyak kemudian cewek-cewek yang tertarik gitu kan, yang mau sama kamu. Itu berupa ungkapan yang memang normalnya yang dinamakan kritik. Tapi apa yang dilakukan Bung Toel ini jauh sekali dari apa yang dinamakan kritik. Bahkan hal-hal yang kecil pun memang kemudian memang diincar semua sama Bung Toel ini, sampai kemudian ya sebetulnya lucu ya kalau kita bahas. Salah satunya adalah adanya pertemuan antar pemain, khusus antar pemain gitu kan. Khusus antar pemain, dan dalam pertemuan tersebut diberitakan tidak ada staf atau pelatih yang kemudian ada dalam pertemuan tersebut. Nah, ini dianggap oleh Bung Toel suatu kondisi ketidakpercayaan ataupun keraguan pada para pemain terhadap pelatih Coach STY. Kan aneh ya teman-teman. Bahkan justru aneh kalau kemudian ada kumpul antar pemain. Ini kan biasanya kalau kita lihat di klub-klub Eropa itu sebelum pertandingan mereka kumpul setelah, kalau pelatih kan berikan instruksi, mereka kumpul untuk mengobarkan semangat gitu kan. Seperti apa yang kemudian dilakukan biasanya oleh si kapten kita, kapten timnas kita, oleh CIZ. Biasanya dia memberikan petuah-petuah, memberikan kalimat-kalimat yang berupa spirit untuk mengobarkan semangat anggota tim ke semuanya gitu kan. Dan sangat lucu kalau memang pertemuan kayak gitu justru kemudian pelatih ataupun staf kepelatihan ada di situ gitu kan. Nah, ini juga kemudian dijadikan suatu isu oleh si Bung Toel ini, bahwasanya di situ hal tersebut merupakan rasa ketidakpercayaan antara para pemain dan staf kepelatihan, yang kemudian dibantah langsung oleh Coach Nova Arianto, bahwasanya justru pertemuan tersebut pada awalnya yang meminta adalah Coach STY. Jadi memang sepertinya celah-celah itu dicari terus. Jadi kalau saya pikir itu udah bukan kritik lagi ya teman-teman. Ini berusaha untuk menjatuhkan moral ataupun mental baik pemain ataupun pelatih. Tapi ya mungkin pelatihnya juga nggak ngerti gitu kan. Karena STY juga, kalau Bung Toel ngoceh sana sini di media sosial, orang Coach STY juga nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, dia harus kemudian berbicara, berkomunikasi dengan melalui penerjemahnya. Dan mungkin saya rasa juga penerjemahnya males, kemudian nggak maulah menyampaikan bualan-bualan yang nggak penting untuk kepada Coach STY, juga kepada para pemain diaspora yang ya belum pandai berbahasa Indonesia lah ketika mereka udah mulai belajar saat ini gitu kan. Tapi yang jelas gitu kan, saya merasa miris gitu kan, dikala kemudian para pemain keturunan, pemain diaspora ini tampaknya juga kan dicecer terus gitu kan.
yang cecerannya itu tuntutan-tuntutan yang nggak masuk akal gitu kan, disuruh kemudian bermain menyerang berhadapan dengan timnas Jepang gitu kan. Loh, gimana suruh menyerang? Alasannya mereka lah skuad yang mewah yang datang dari Eropa, itu versi ya Bung Toel. Mewah dari mana? Rafael Struijk itu masih muda ya, masih 20 tahunan gitu, 21 tahunan, dan dia mainnya di terakhir di Ado Den Haag. Ado Den Haag bukan klub yang mewah gitu kan, klub middle ya, di middle lower di Eredivisie, dan saat ini di Liga Australia gitu kan. 2 kali kemarin juga matchnya ketika ketemu Brisbane Roar ya, ketika ketemu Sydney Football Club, terakhir sempat ketemu Melbourne City juga kalah terus gitu kan. Jadi klubnya di Australia juga bukan klub yang kemudian top di Liga Australia gitu kan. Tapi mereka memberikan yang sepenuhnya dengan segala kemampuan yang mereka punya untuk timnas kita gitu kan. Mau bicara yang mana gitu, Kelvin Verdonk, Nijmegen, dia juga bukan klub papan atas di Liga Belanda. Papan atasnya PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam gitu kan. Ini klub-klub middle ya teman-teman. Saya bukan kemudian merendahkan pemain-pemain diaspora yang datang. Mau bicara siapa lagi gitu kan, Nathan Joao, Swansea City, klub middle di Premier League, dan lagi-lagi Nathan Joao masih pemain muda, pemain cadangan yang belum menjadi pemain reguler dan nggak pernah mendapatkan menit bermain gitu kan. Tapi kita harus apresiasi mereka gitu kan, mereka berjuang mati-matian, habis-habisan, sampai kemudian kena kram, jalan pincang, masih terus untuk berjuang menegakkan merah putih di lapangan sepak bola, untuk mengharumkan nama dan bangsa Indonesia di mata internasional persepak bolaan gitu kan. Terus Bung Toel ini kemana gitu kan, ketika dulu timnas kita kemudian kalah 10-0 dari Bahrain gitu, mungkin sekitar tahun 2012-an, 2011-2012. Kemana beliau itu kan, kemarin kemana, baru sekarang terus saja. Saya pikir itu bukan kritik lagi ya teman-teman, itu sudah merupakan suatu sentimen ya. Kalau Bung Toel menyatakan itu sah-sah saja, saya juga sebagai pecinta fan timnas sepak bola Indonesia, saya merasa sah-sah saja kalau kemudian merespon, menjawab daripada serangan-serangan Bung Toel ya. Itu udah, saya pikir udah merupakan sentimen ya. Saya itu malu kok kalau lihat kemudian orang-orang yang notabene adalah orang-orang keturunan blasteran Indonesia Belanda gitu, yang lahir bukan di Indonesia, yang mungkin sekarang masih berusaha belajar bahasa Indonesia, yang belum begitu mengerti tentang Indonesia, tapi mereka udah mau habis-habisan melepaskan keluarga negaraan mereka, habis-habisan berjuang untuk memperjuangkan timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia ini gitu kan. Mereka itu sampai lihat kalau kemudian berusaha seperti Martin Paes, kemudian Sandy Walsh, ketika menyanyikan lagu kebangsaan negara kita Indonesia Raya, mereka masih terus berusaha menyanyi, dan mereka ada will untuk kemudian mulai belajar tentang bahasa Indonesia. Ini keren ya teman-teman, bukan kemudian terus diserang terus gitu kan, nggak seperti itu harusnya bukan. Dan saya pikir netizen juga jangan sampai terpengaruh terhadap orang-orang yang seperti itu, karena memang kalau saya pikir memang saat ini titik puncaknya investasi yang paling benar ya dari PSSI, investasi yang luar biasa, investasi dari PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir yang paling bagus. Sebelumnya, di masa-masa sebelumnya ada memang naturalisasi, tapi yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang sama sekali nggak ada keturunannya dari Indonesia, dan mereka bisa dinaturalisasi karena kemudian mereka sudah tinggal 5 tahun di sini, dan tentunya mereka adalah pemain-pemain yang usianya juga udah usia menjelang tua ya teman-teman, mungkin sekitar 28, 29, bahkan 30 tahun. Nah kalau si Bapak Erick Thohir ini luar biasa, lihat aja sekarang pemain-pemainnya pemain muda semua kan. Ada Justin Hubner tuh di skuad mudanya Wolverhampton Wanderers, usianya masih sekitar 21 tahun ya, 20 sampai 21 tahunan. Rafael Struijk juga usianya sama. Ivar Jenner yang mainnya luar biasa, dia yang memperkuat Jong Utrecht, usianya sekitar 20-21 tahun. Nathan Joao juga seusia itu. Kemudian siapa? Marcelino Ferdinand usia 20 tahun, sekarang udah di Oxford United. Ini kan memang kemudian investasi yang luar biasa. Ini usianya sekitar 20-21 tahun, artinya sampai 10-12 tahun ke depan mereka masih berkembang, mereka masih memperkuat timnas kita kan.
Belum lagi pemain-pemain muda saat ini baik dari yang lokal, dari diaspora terus masuk gitu kan. Ini sambung menyambung seperti estafet gitu kan. Ini luar biasa gitu, harus kita apresiasi gitu kan. Tapi saya nggak ngerti, sepertinya ada sesuatu trauma, sesuatu yang menyakitkan sehingga Mr. Bung T ini sepertinya ya memang yang diincar mau kayak ini ST kota STY, kita nggak ngerti intinya kenapa gitu kan. Tapi memang ya banyak lah, kemudian ada juga dulu kemarin pengamat politik RG gitu kan, kemudian ada mantan dubes kemarin juga ketika proses untuk perpindahan BNI daripada Kevin Bakar Besi dapat kemudian kritikan yang sangat keras dari salah satu anggota partai yang jadi anggota dewan di Komisi 10 ya kemarin kan. Memang sepertinya ya nggak tahu pola-polanya seperti itu. Yang jelas kalau saya sendiri ini top Bapak Erick Thohir. Bahkan kalau Bapak Erick Thohir ini timnas kita nanti lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, kemudian Bapak Erick Thohir nanti kalau kemudian tahun 2029 Pilpres 2009 dicalonkan mungkin salah satu dari pada partai yang ada di Indonesia, tentunya saya yakin ini ya banyak yang kemudian milih Bapak Erick Thohir, karena memang kita ini kan yang tahu kita ya saat ini di tengah ekonomi kita ya agak susah, menengah ke bawah ini, kemudian hiruk pikuk politik, friksi diantara perpolitikan tempat kita yang macam, kita semua disatukan dengan kehadirannya timnas ini. Dulu ada yang pendukungnya partai ini, ada pendukungnya paslon ini, yang sebetulnya memang agak ada friksi. Sekarang kalau di kampung-kampung kalau timnas main semua nonton bareng, sorak-sorai bareng gitu kan. Sementara dari sekian banyak orang kemudian bergembira ria, berbahagia dengan timnas kita, semakin ada harapan ke depannya untuk lolos langsung, bahkan ketika kita bisa mengalahkan Australia nanti. Ada orang-orang dari negeri kita yang lahir dan besar di sini yang sepertinya ya nggak tahu kita ada sentimennya khusus ya, gitu kan. Walaupun alasannya itu adalah kritik, lagi-lagi saya pikir itu bukan kritik tapi berusaha untuk menjatuhkan mental, baik mental manajer, pelatih ataupun kemudian juga para pemain yang tentunya nggak perlu kemudian kita kasih panggung gitu. Terakhir memang kita semua berharap timnas kita nanti di bulan Maret nanti ketika tandang ke Australia, kandangnya Australia Melbourne, kita berharap memang kemudian kita dapat lagi suntikan tambahan para pemain-pemain baru yang udah depan mata oleh Ten Haromeni. Harapan kita adalah kemudian Jairo Joaquin Ritwol. Dan kalau memang kemudian kita bisa menang gitu kan, nggak menutup kemungkinan kita bisa menang. Kita bisa menang di kandangnya Australia, kemungkinan kita punya peluang besar untuk kemudian di peringkat 2 menduduki peringkat 2 grup C. Artinya menang Australia, menang kemudian sama Bahrain, sama China, bisa gembira ria semua, kita bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia nanti. Karena kemudian kalau lewat playoff tuh ya saya juga lihat ketar-ketir. Kenapa? Pas playoff nanti kan tiap grup diambil yang 3-4, artinya ada 6 tim nanti. Dibrengin lagi nanti, yang 2 nanti lolos langsung, yang 1 atau 2 lagi nanti kemudian yang 2 lagi jumpa dengan zona di luar Asia. Dan jelas zonanya udah ditentukan, zona Asia yang memang dari playoffnya zona Asia akan ketemu daripada peringkat 7 atau 8 ya dari zona Amerika Selatan gitu kan. Wah, kalau ketemu zona Amerika Selatan kayaknya gawat ya gitu kan. Walaupun negara-negaranya juga negara-negara berkembang, tapi sekelas kayak zona Amerika Selatan itu Brazil aja kalau nggak salah saat ini posisinya posisi kelima ya. Itu ada Kolombia, Paraguay, Chile gitu kan, Peru, kemudian Ekuador. Ini negara-negara yang memang mempunyai tradisi kuat ya di persepak bolaan, artinya kemungkinannya kecil kalau kemudian kita bisa lolos lewat playoff antar zona itu kan. Nah itu aja teman-teman, kita semua berharap kedepannya semakin mantap, semakin terbuka peluang kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Yuk, salam sepak bola.